ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Bolehkah dalam satu ibadah memakai lebih dari satu mazhab? Misalnya dalam sholat pakai beberapa mazhab gitu, Ustaz. Baik. Terima kasih. Dasar utama yang perlu untuk kita sampaikan adalah supaya difahamin bahwa perbedaan para ulama itu rahmat. Perbedaan para ulama rahmat. Ya. Sehingga kita tidak menjadikan perbedaan para ulama sebagai sabab musabab kita tengkar. Ya. Namun di dalam ibadah itu pastinya ada tata caranya. Dalam ibadah ada aturannya. Maka para ulama mengatakan dalam urusan pindah madhab, di antara syarat diperkenankan pindah madhab yang kadang sulit orang untuk memenuhi syarat ini, dua. Satu, adamut talfiq. Dua, adam tatabbu'ir ruhos. Satu, adamut talfiq, tidak terjadinya rancu di dalam ibadah tersebut gara-gara pindah madhab. Sering dibuat contoh. Contoh semisal kalau wudu ikut madhab syafi'i. Tapi batalnya ikut madhab maliki. Wudu madhab syafi'i kepala sedikit aja cukup basuh kepala. Tapi madhab maliki basuh kepala harus semua. Harus semua. Udah. Kalau batal mazhab Syafi'i nyentuh perempuan batal. Mazhab Maliki nyentuh perempuan kalau tidak syahwat tidak batal. Kalau umpamanya dia wudunya ikut mazhab Syafi'i, batalnya ikut mazhab Maliki, enak dialah, kacau lah ini. Jadi mohon karena antara batal dengan wudu kan satu paket, satu paket. Jadi mohon maaf kalau ini satu paket, batal wudunya dia sah menurut mazhab Maliki, tapi menurut mazhab Syafi'i dia sah wudunya karena hanya sekedar kepala sedikit aja dibasuh. Batalnya ikut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i enggak, batal dia. Dengan nyentuh perempuan dia batal. Maka di sini rancu kalau terjadi perbedaan dua mazhab. Gitu ya. Maka oleh sebab itu sampai seorang ulama mengatakan disebut itu di dalam muqaddimah Sahih Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karya Al-Habib Alwi As-Segaf. Beliau dan ini juga kita anjurkan untuk bisa baca ini. Kitab Sahih Salatin Nabi. Ada satu kitab Salatin Nabi karya Albani. Tapi banyak ditentang oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Al-Habib Alwi As-Segaf ini ngarang kitab ditambahin Sahih Salatin Nabi. Sehingga yang semuanya berdasar dari hadis-hadis sahih. Beliau menyebut di awal kitab tersebut di muqaddimah bahwa di antara syarat yang perlu diperhatikan bagi orang yang pindah mazhab adalah tidak talfik, tidak mencampur adukkan. Tidak mencampur. Yang kedua, tidak seenaknya sendiri. Maksudnya seenaknya sendiri karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu. Dia mau mana yang gampang, mana yang enak, mana yang ringan, mana. Rusaklah nanti ini agama kalau umpamanya ngambil yang gampang-gampang saja. Kan gitu kan ya. Istrinya umpamanya ambil contoh. Tadi kita contoh, Anda wudunya ikut mazhab Syafi'i karena gampang kali. Gitu ya.
Sholatnya ikut madhab Imam Abu Hanifah karena lebih gampang. Sampai umpamanya kawinnya ikut madhab Imam Abu Hanifah, nggak pakai wali, ya rusak lah. Kawin nggak pakai wali, gimana lah, gitu ya. Maka orang yang pindah madhab itu harus tahu dia detail madhab tersebut. Jangan kemudian katanya, udah aku ikut aja, jadi rusak agama ini. Maka di sini tadi kita sampaikan bagi orang yang memang sudah ngerti luas pandangannya di dalam fikih tentang 4 mazhab tersebut, maka bisa saja seseorang itu mengikuti mazhab-mazhab tersebut, tapi dia bukan karena faktor tatabbu'ur rukhas. Dia tidak dalam faktor ngikutin yang ringan-ringan saja atau ngikutin hawa nafsunya. Wallahu a'lam bishawab.